Kalian tahu tidak jarak dari bumi ke matahari? Jauh Tahu. sekali. Tapi seberapa jauh? Yuk kita dengarkan tayangan berikut ini. Panasnya kita rasain tiap hari. Kadang-kadang kalau lagi terik-teriknya benda ini rasanya cuma berjarak sejengkal aja dari ujung kepala. Tentu aja kenyataannya matahari itu jaraknya jauh-jauh banget. Tapi sebenarnya seberapa jauh sih matahari dari tempat kita berada? Jawaban singkatnya 150 juta kilometer. Tapi nyatanya otak kita itu nggak bisa terbiasa membayangkan jarak yang begitu jauhnya. Jadi biar gampang, coba aja bayangin kalau matahari disusutin sampai super kecil jadi sebesar bola basket. Dan dalam skala yang proporsional, itu bisa bikin bumi jadi seukuran biji. Dan kalau begitu matahari dan bumi bakal berjarak setara lapangan basket dari ujung ke ujung. Dan kok kalau dalam skala yang sama, jarak bintang terdekat selanjutnya bakal bikin kita nyebrang. Karena itu sama dengan jarak Jakarta ke ibu kota Madagaskar. Itu sangat jauh. Kok bisa? Oke, kalau pakai analogi tadi, rasanya mau seberapa detik deh, Mak? Seberapa detik sampai bisa sampai di bumi. Ya, satu-satunya bintang di tata surya kita ini emang jadi paling bersinar buat kita. Bayangin aja masa matahari itu bisa sampai ratusan ribu lebih besar dari bumi dan bakal 99,8% dari total berat semua benda di tata surya. Jaga. Lalu bisa bumi ada di tempat kita nggak terlalu jauh untuk sampai beku kedinginan dan nggak terlalu dekat untuk kebakar sama panasnya sinar matahari. Kita berada di jarak yang pas untuk menerima reaksi fusi nuklir di inti matahari yang tiap detiknya mengeluarkan energi miliaran kali lebih besar dari bom nuklir terkuat yang manusia pernah buat. Matahari itu energi dan memungkinkan adanya kehidupan di sini di titik biru kecil yang kita bumi. Jadi sekarang setiap pergi keluar kita mulai bisa paham kalau sinar yang hangatnya selalu kita rasakan, panasnya yang bikin kita keringetan, sampai jasanya mengeringkan baju-baju cucian, nyatanya datang dari tempat yang jauh-jauh di sana. Dan seperti biasa, Wah, jauh sekali ya jarak dari bumi ke matahari. 100 juta kilometer. Gimana cara mengukur jarak sejauh ini? Sekarang di zaman modern, kita telah memiliki canggih dan teori-teori yang bisa mengukur jarak bumi ke matahari. Berat. Tapi tahukah kamu bahwa dulu sekali, sekitar 300 tahun sebelum Masehi, seorang ahli astronomi Yunani, Aristarchus, mengukur jarak bumi ke matahari dengan menggunakan trigonometri luar. Nah, sekarang mari kita belajar mulai bandingan trigonometri. Mari saksikan. Baik, sekarang kita akan mulai pelajari dari perbandingan trigonometri. Perhatikan segitiga-segitiga siku-siku berikut. Yang pertama, segitiga ABC. Yang kedua, segitiga ADE. Yang ketiga, segitiga AFG. Yang keempat, segitiga tersebut adalah segitiga yang di segitiga ABC dengan segitiga AD, sebangun dengan segitiga AFG, dan sebangun dengan segitiga AHI. Jika pada segitiga ABC dibuat perbandingan antara panjang BC dibagi dengan panjang AC, maka nilainya akan sama dengan pada segitiga ADE dibuat perbandingan antara panjang DE berbanding panjang AE. Dan nilainya sama dengan perbandingan pada segitiga AFG panjang FG dibagi panjang AG. Yang terakhir, nilainya akan sama dengan perbandingan pada segitiga HI panjang HI berbanding panjang AI. Yang kedua,
kalau pada segitiga ABC dibuat perbandingan antara panjang AB berbanding panjang, nilainya akan sama dengan pada segitiga ADE panjang AD berbanding panjang AE, dan akan sama dengan pada segitiga AFG panjang AF berpanjang AG. Yang terakhir, pada segitiga AHI dibuat perbandingan panjang dan panjang AI, maka keempat nilai ini bernilai sama. Yang ketiga, kalau pada segitiga ABC dibuat perbandingan antara panjang BC berbanding panjang AB, nilainya akan sama dengan pada segitiga ADE panjang DE berbanding panjang AD, akan sama dengan pada segitiga AFG panjang GF berbanding panjang AF, dan akan sama dengan pada segitiga AHI panjang HI berbanding panjang AH. Nah, perhatikan bentuk yang ini. Nilai-nilai perbandingan ini sama. Kita ambil sudut A sebagai patokan. Perbandingan ini karena bernilai sama didefinisikan sebagai sin A atau sinus A. Yang kedua, demikian juga perbandingan yang ini semua bernilai sama. Kita ambil sudut A sebagai patokan. Karena bernilai sama, maka nilai ini kita definisikan sebagai cosinus A, cos A. Yang ketiga, perbandingan yang ini bernilai sama. Kita ambil sudut A sebagai patokan. Perbandingan yang ini didefinisikan sebagai tangen A atau tan A. Baik, sekarang kita simpulkan. Perhatikan segitiga ABC. Kalau kita mengambil sudut A sebagai patokan, sekarang kita akan buat beberapa istilah. Yang pertama, sisi AB yang terletak di samping sudut A disebut dengan sisi samping, disingkat dengan SA. Sering juga diberi nama dengan C kecil, terletak di sudut C. Yang kedua, sisi BC karena terletak di depan sudut A disebut dengan sisi depan, disingkat D. Sering juga dengan A kecil karena terletak di depan sudut A. Yang ketiga, sisi miring, sisi AC adalah sisi miring, disingkat dengan Mi. Sering juga diberi nama dengan B kecil karena terletak di depan sudut B. Maka sinus dari sudut A nilainya sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Kosinus dari sudut A nilainya sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Dan tangen dari sudut A nilainya sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Maka sin A nilainya sama dengan BC per AC atau sama dengan A per B. Kosinus A nilainya sama dengan AB per AC atau sama dengan C per B. Dan tangen A nilainya sama dengan BC per AB atau sama dengan A per C. Ini adalah nilai-nilai dari perbandingan trigonometri utama, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Selain perbandingan trigonometri utama, yaitu sinus, kosinus, dan tangen, ada beberapa perbandingan trigonometri tambahan. Yang pertama namanya adalah secant A atau disingkat sec A. Nilainya sama dengan 1 per kosinus A. Karena kosinus A sama dengan AB per AC,
maka sekan A sama dengan AC per AB, kebalikan dari kosinus, atau sama dengan B per C. Yang kedua, perbandingan trigonometri kosekan A. Ada yang menulis seperti ini atau seperti ini. Itu adalah kebalikan dari sin A. Jadi kosekan A sama dengan 1 per sin A. Nilainya sama dengan AC per BC atau sama dengan per A. Yang ketiga, kotangen A. Bisa dituliskan seperti ini, atau seperti ini. Ini adalah kebalikan dari tangen atau 1 per tangen A. Nilainya sama dengan AB per BC sama dengan C per A. Segitiga ABC yang siku-siku dibagi. Ketahui panjang AC sama dengan 8 cm dan panjang BC sama dengan 6 cm. Tentukan perbandingan trigonometri pada segitiga tersebut. Pertama, kita cari dulu panjang AB dengan teorem Pythagoras. AB sama dengan akar AC kuadrat dikurangi BC kuadrat sama dengan 8 kuadrat min 6 kuadrat yang jika dihitung sama dengan akar 20 atau 2 akar 7. Selanjutnya kita akan mencari perbandingan trigonometri untuk sudut A. Jadi sudut A sebagai patokan. Yang pertama, sinus A. Sinus A nilainya sama dengan sisi depan dibagi sisi miring, yaitu 6 per 8 atau sama dengan 3 per 4. Yang kedua, kosinus A nilainya sama dengan sisi samping dibagi sisi miring atau sama dengan 2 akar 7 per 8 sama dengan akar 7 per 4. Atau bisa juga dituliskan dengan 1/4 akar 7. Yang ketiga, tangen A nilainya sama dengan sisi depan dibagi sisi samping atau sama 6 bagi 2 akar 7 sama dengan 3 per akar 7 dirasionalkan dikalikan dengan akar 7 per akar 7. Nilainya sama dengan 3 per 7 akar 7. Selanjutnya, sekan A. Sekan A adalah kebalikan dari kosinus. Jadi kalau kosinus A bentuknya 2 akar 7 per 8, maka sekan A nilainya sama dengan 8 per 2 akar 7. Ini merupakan kebalikan dari ini. Kita peroleh nilainya sama dengan 4 per akar 7, dirasionalkan, kalikan akar 7 per akar 7, nilainya sama dengan 4 per 7 akar 7. Yang kelima, kosekan A. Kosekan A merupakan kebalikan dari sinus. Kalau sin A nilainya 6 per 8, maka kosekan A nilainya 8 per 6, atau sama dengan 4 per 3. Yang terakhir, kotangen A. Ini merupakan kebalikan dari tangen. Jika tangen A nilainya adalah 6 per 2 akar 7, maka kotangen A nilainya adalah 2 akar 7 per 6, atau sepertiga akar 7. Inilah perbandingan trigonometri untuk sudut A. Selanjutnya, kita akan mencari perbandingan trigonometri untuk sudut C. Kalau sudut C kita ambil sebagai patokan, maka sisi BC merupakan sisi samping, sisi AB merupakan sisi depan, dan sisi AC merupakan sisi miring.
Jadi, sinus dari sudut C nilainya sama dengan sisi depan dibagi sisi miring, atau 2 akar 7 per 8 sama dengan akar 7 per 4, bisa dituliskan dengan 1/4 akar 7. Yang kedua, kosinus C nilainya sama dengan sisi samping dibagi sisi miring, atau sama dengan 6 dibagi 8 sama dengan 3/4. Yang ketiga, tangen C nilainya sama dengan sisi depan dibagi sisi samping, atau 2 akar 7 dibagi 6 sama dengan 1/3 akar 7. Yang keempat, sekant C. Sekant C merupakan kebalikan dari cos C. Jadi kalau kosinus C sama dengan 6/8, maka sekant C sama dengan 8/6 atau 4/3. Yang kelima, kosekant C. Ini merupakan kebalikan dari sinus C. Karena sinus C sama dengan 2 akar 7 per 8, maka kosekant C sama dengan 8/2 akar 7, atau sama dengan 4 per akar 7, dirasionalkan, dikalikan akar 7 per akar 7, nilainya sama dengan 4/7 akar 7. Yang terakhir, kotangen C merupakan kebalikan dari tangen C. Karena tangen C nilainya 2 akar 7 per 6, maka kotangen C nilainya sama dengan 6/2 akar 7, atau sama dengan 3 per akar 7, dirasionalkan, dikalikan akar 7 per akar 7, hasilnya sama dengan 3/7 akar 7. Inilah perbandingan trigonometri untuk sudut C. Perhatikan segitiga ABC siku-siku di titik B. Tentukan perbandingan trigonometri A untuk sudut A, B untuk sudut C. Contoh yang kedua, diketahui nilai cos alfa sama dengan 3/5. Tentukan nilai sin alfa dan nilai tangen alfa. Jika diketahui nilai kosinus alfa, untuk menghitung nilai sin alfa dan tangen alfa, langkah pertama, kita buat segitiga siku-siku, di mana salah satu sudutnya adalah A. Karena cos alfa sama dengan 3/5, dan kita tahu bahwa cos alfa itu nilainya sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Jadi, karena cos alfa sama dengan 3, maka sisi samping kita ambil nilainya sama dengan 3, dan miring sama dengan 5. Inilah sisi samping, kemudian sisi miring. Selanjutnya, kita hitung panjang sisi siku-siku yang lain, yaitu panjang sisi depan. Kita misalkan dengan X, maka nilai sama dengan akar 5 kuadrat min 3 kuadrat sama dengan akar 25 min 9, yang jika dihitung nilainya sama dengan 4. Jadi panjang depannya adalah 4. Sekarang kita peroleh panjang sisi samping adalah 3, sisi depan sama dengan 4, dan sisi miring sama dengan 5. Di sini kita bisa menghitung nilai sinus alfa dan nilai tangen. Nilai sin alfa nilainya sama dengan panjang sisi depan bagi yang sisi miring sama dengan 5, dan nilai tangen alfa adalah panjang sisi depan dibagi panjang sisi samping, nilainya sama dengan 4/3. Diketahui segitiga PQR siku-siku di titik Q, panjang sisi PQ sama dengan 8 cm.
sama dengan 10 cm. Tentukan perbandingan trigonometri A untuk sudut P, B, sudut R. Dan kita akan belajar trigonometri lebih lanjut dan bagaimana mengukur jarak bumi ke matahari. Oh iya, jangan lupa untuk tetap belajar di rumah ya. Dan jaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan serta makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa!